Ya, anak-anak, Paman Sam kembali hadir menemani kalian di Anak Kreatif ya. Acara Anak Kreatif Dhamma TV, Paman Sam selalu menemani anak-anak dengan dongengan-dongengan fabel, dengan karya-karya kreatif. Pasti menyenangkan sekali kalau anak-anak selalu mengikuti Anak Kreatif di Dhamma TV. Nah, Paman Sam ingin mengingatkan dan bertanya pada anak-anak, fabel, fabel itu apa? Istilah fabel itu adalah dongeng. Iya, fabel adalah dongeng perumpamaan binatang, dongeng dengan tokoh binatang. Nah, itu istilahnya fabel. Nah, yaitu istilah asing, jadi tetapi sudah bisa diterima secara internasional bahwa setiap kali menyebut fabel, itu berarti cerita dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, hari ini Paman Sam juga akan mendongeng tentang fabel, yaitu tentang singa dan tikus. Wah, singa yang besar, tikus yang kecil. Nah, dongengnya begini. Pada suatu hari, dongeng itu biasanya begitu anak-anak, selalu diawali dengan pada suatu hari, pada suatu ketika, di zaman dahulu. Biasanya begitu. Nah, sekarang singa dan tikus. Suatu hari masih pagi, tetapi sinar matahari sudah menghangatkan bumi. Si singa ini enak-enakan tidur, belum bangun, padahal matahari sudah di ufuk timur, sudah kelihatan agak tinggi di ufuk timur. Tetapi singa ini masih tidur, masih meneruskan tidur malamnya, masih males-malesan, masih ngantuk-ngantuk, mendengkur. Singa kalau mendengkur seperti itu ya. Nah, sementara singa masih malas-malasan di pagi hari, tapi anak-anak jangan ikut-ikut malas-malas seperti si singa. Kalau pagi harus sudah bangun. Kalau bangunnya sebelum matahari terbit, wah itu semakin menyehatkan. Tinggal mandi, terus persiapan ke sekolah, atau yang masih belum sekolah sudah mandi, kemudian berjemur. Wah, sehat sekali. Anak-anak yang sudah sekolah juga demikian. Jangan hanya karena libur, jangan hanya karena hari Minggu, kemudian mumpung libur, mumpung hari Minggu, enak-enakan tidur aja dulu, toh tidak berangkat sekolah pagi-pagi. Ya, tidak boleh. Tetap bangunnya pagi, membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar, membantu orang tua menyapu atau mengelap meja, mengelap almari. Begitu mestinya. Nah, ini singa seperti itu, malas sekali, ngorok. Sementara ada si tikus. Tikus itu kecil. Tikus ini lincah dan semangat. Pagi-pagi sekali dia sudah bernyanyi-nyanyi dan berlari-lari kecil di sepanjang hutan ya. Hutan seperti ini, seperti hutan jati ini, lari-lari ya, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tetapi si tikus ini terlena. Saking senangnya, saking semangatnya,
Wah, si tikus ini berlari-lari kecil sambil bernyanyi. Tiba-tiba dia terpeleset sampai meloncat. Nah, ternyata dia itu terpeleset kulit pisang. Wah, si tikus ini terpeleset kulit pisang. Nah, kasihan juga ya si tikus sampai terpeleset kulit pisang. Nah, anak-anak juga demikian. Kalau makan pisang, jangan dibuang sembarangan kulitnya. Nanti mencelakakan teman, mencelakakan orang lain. Kalau dibuang sembarangan di jalanan, nanti ada orang yang jalan, bisa terpeleset jatuh, akhirnya mencelakakan orang lain. Nah, kembali lagi si tikus ini, si tikus terpeleset, terpeleset, jatuh tepat di depan kepala singa. Ini, aduh, si tikus mengeluh kesakitan. Aduh, sambil membungkuk begitu, tidak terasa ekor si tikus ini masuk ke hidungnya si singa. Wah, si singa, tentu saja si singa merasa geli dan merasa sakit, tertusuk oleh ekor si tikus. Gitu si singa. Itu akhirnya si singa terpaksa bangun. Wah, apa yang masuk ke dalam hidungku ini? Kata si singa gitu. Dilihat, wah, ternyata si tikus. Ekornya si tikus masuk ke hidungnya si singa. Akhirnya si singa mengaum kesakitan. Wah, si tikus takut. Aduh, aku di depan kepala singa. Waduh, jangan-jangan aku nanti diterkam. Begitu katanya si tikus. Ternyata benar anak-anak. Langsung saja si singa menangkap tikus di depannya. Wah, dengan cakarnya yang kuku-kukunya yang runcing. Wah, akhirnya tikus, seperti gini, tikus ditangkap sama si singa dengan tangannya si singa. Aduh, tolong. Katanya tikus gitu, tolong. Tetapi si singa tetap aja mencengkeram si tikus ini. Kenapa pagi-pagi ini kau membangunkanku? Kamu membangunkan dengan ekormu yang masuk ke hidungku sehingga aku kesakitan. Aku sekarang akan membalas kesakitanku padamu. Aku akan memakan kamu. Apalagi pagi-pagi ini aku belum sarapan. Begitu katanya si singa. Wah, tentu saja si tikus ketakutan. Aduh, tolong. Ampun si singa. Aku tidak sengaja ini tadi jatuh di depanmu. Ternyata aku jatuh terpeleset oleh kulit pisang. Aku tidak peduli. Katanya si singa begitu. Nah, tetapi kelanjutannya bagaimana ini? Nasibnya si tikus jadi diterkam, sudah diterkam, jadi dimakan apa belum? Apa tidak jadi dimakan? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif dengan Paman Syam mendongeng, dan nanti juga ada karya kreatif. Nah, Paman Syam melanjutkan ceritanya tadi.
melanjutkan dongeng. Apa tadi judulnya? Judulnya adalah Singa dan Tikus. Pinter. Terus sampai di mana tadi? Iya, sampai di tikus minta tolong karena sudah dicengkeram oleh si singa. Tolong, tolong, tolong. Aku tidak peduli. Mintalah tolong sekeras-kerasmu. Di sini tidak akan ada yang menolongmu. Wah, kejam sekali ya si singa. Ada tikus, makhluk yang lemah, yang kecil, tega saja mau memakannya. Tetapi si tikus punya akal. Baiklah, aku boleh kau salahkan karena aku jatuh dan ekorku masuk dalam hidungmu sehingga kamu terbangun dari tidur. Tetapi aku mohon ya singa, jangan makan aku. Benar, aku mohon jangan makan aku. Aku tidak peduli. Wah, si singa tetap saja pada pendiriannya. Tetap saja tidak peduli katanya. Nah, tetapi si tikus mengiba. Sudahlah singa, pokoknya jika kamu tidak memakan aku, suatu saat nanti aku akan menolongmu jika kamu menemukan mara bahaya di hutan ini. Kata si tikus mengiba dan merajuk. Si singa berpikir, betul juga ya. Siapa tahu aku nanti juga mendapatkan celaka. Siapa tahu ya. Lalu apakah nanti si tikus benar-benar akan menolongku ya? Akhirnya si singa berpikir juga. Si singa ini juga berpikir bahwa sekuat-kuat badannya, sesehat-sehat tubuhnya, sebesar-besar badannya, itu si singa berpikir pasti suatu saat ada celakanya. Pasti satu saat ada sakitnya. Nah, berarti satu saat ketika celaka dan sakit pasti harus minta tolong. Begitu si singa berpikir begitu. Akhirnya berbicaralah si singa pada si tikus. Ya. Aku mengerti. Sambil memegang begini. Ya. Aku mengerti, aku paham. Baiklah. Kamu kali ini aku lepaskan. Tetapi, benarkah suatu saat kalau aku celaka, kamu akan menolongku? Iya, pasti aku menolongmu. Aku tidak akan lupa jasa-jasamu. Sekarang, kamu tidak memakanku. Dan itu tidak akan saya lupakan. Baiklah. Ternyata si singa percaya pada si tikus. Akhirnya si tikus dilepaskan. Dilepaskan. Itu si tikus lalu mengibas-ngibaskan badannya. Karena terlalu lama dicengkeram oleh si singa ini tadi. Mengibas-ibaskan badannya sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih singa. Terima kasih singa. Aku pasti akan menolongmu suatu saat nanti jika kamu menemukan mara bahaya. Iya, aku percaya padamu. Akhirnya si tikus berlari menjauhi singa, kembali ke sarangnya, kembali ke rumahnya. Nah, anak-anak, suatu saat ternyata benar si singa berjalan-jalan di hutan. Karena apa ini? Karena matahari sudah terik,
matahari sudah di atas kepala, karena bangunnya kesiangan tadi itu. Akhirnya si singa berjalan-jalan di tengah hutan. Tujuannya satu, mencari makan. Blok, blok, blok. Wah, begitu si singa. Tetapi hilir mudik di hutan ini, si singa belum menemukan mangsanya, belum menemukan makan. Nah, sampai lelah si singa berjalan sepanjang hutan, tiba-tiba si singa menginjak sebuah perangkap, sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang pemburu yang ingin menangkap binatang-binatang buas di hutan. Wah, si singa menginjak perangkap. Wow. Wah, si singa terperangkap dalam sebuah jaring. Wah, si singa tergantung di jaring karena perangkapnya ini ternyata begitu diinjak, perangkapnya menutup tubuh si singa dan menggantung. Si singa terkatung-katung di atas di dalam jaring. Si singa meronta-ronta, suaranya semakin keras. Wah, dalam hati si singa, waduh, ternyata aku menemukan mara bahaya. Benar-benar menemukan mara bahaya. Wah, katanya si singa begitu. Tapi di mana ya tikus tadi? Katanya kalau aku menemukan mara bahaya, kalau aku mendapatkan celaka, si tikus mau menolong. Sekarang di mana dia? Wah, semakin meronta, semakin berteriak. Nah, raungan-raungan si singa ini didengar oleh tikus yang sudah jauh di belakang sana. Sepertinya itu auman si singa. Waduh, jangan-jangan dia benar-benar menemukan celaka. Wah, jangan-jangan dia menemukan mara bahaya. Wah, akhirnya cepat-cepatlah si tikus menghampiri suara auman si singa tadi. Cepat ke arah utara. Wah, ternyata suara aumannya tidak ada di utara. Didengar, ternyata di sebelah barat. Wah, kembali. Mencari lagi, mencari sumber suara itu. Nah, tidak lama kemudian si tikus benar-benar menemukan si singa terperangkap di sebuah jaring, tergantung di sebuah pohon. Wah, segeralah si tikus menghampiri si singa. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Tentu seru. Ini apakah benar-benar tikus menolong penderitaan si singa? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Wah, anak-anak masih di Anak Kreatif. Nah, ini karena waktunya singkat. Wah, ini Paman Sam mempercepat dongengnya. Ya, akhirnya si singa sudah tergantung di perangkap. Datanglah tikus. Tikus berteriak, "Singa, singa, jangan takut. Aku datang akan menolongmu." Oh, tapi bagaimana? Ini tinggi sekali. Kamu tidak mungkin bisa menolongku. Jangan khawatir. Aku bisa memanjat pohon ini. Wah, akhirnya cepat-cepatlah si tikus naik pohon. Wah, sampai di ranting. Wah, sampai di perangkapnya si singa. Wah, sampai di perangkap si singa.
tenang saja singa, aku akan menolongmu. Nah, bagaimana cara menolongnya? Nah, ternyata tali-tali atau tampar-tampar yang menjadi jala perangkapnya si singa digigiti dengan giginya yang runcing sama tikus. Putus satu lagi, menggigit yang talinya yang satu, lagi putus. Wah, cepat-cepat digigit. Akhirnya sampai separuh perangkap itu sudah terbuka, putus karena tali-talinya sudah digerigiti, sudah dikerat oleh giginya tikus yang runcing. Akhirnya si singa bisa lepas dari perangkap, walaupun harus jatuh ke tanah blok gitu. Ditututi sama tikus, mudun. Si tikus juga nafasnya terengah-engah. Si singa juga kesakitan karena jatuh. Tetapi untung walaupun sakit sudah tidak tergantung di perangkap seorang pemburu. Kalau tidak lepas dari perangkap ini, pasti nanti senja ketika malam si pemburu itu akan datang dan pasti akan membunuh si singa. Akhirnya si singa mengucapkan terima kasih tikus, ternyata kamu benar-benar tidak ingkar, ternyata kamu benar-benar menepati janji. Sekarang aku sudah bisa lepas dari perangkap ini. Iya singa, itu karena kamu juga tidak memakanku waktu kemarin itu. Aku merasa balas jasa kepadamu. Iya, aku mengerti. Nah, akhirnya sejak itu si singa bersahabat dengan tikus. Akhirnya menjauhlah si singa dan tikus dari perangkap itu. Si singa berjalan, nanti si tikus tidak ikut di belakangnya, tapi naik di punggungnya. Jalan sampai menjauh ke tempat perangkap. Nah, itulah anak-anak dongeng Paman Sam hari ini tentang singa dan tikus ya. Apa ini hikmah yang bisa kita petik apa? Ya, sebaiknya antar kawan walaupun berbeda fisiknya, walaupun kecil dan besar, ya bersahabat, saling tolong menolong, begitu. Kemudian kalau janji ditepati, kemudian jangan bangun siang-siang. Wah, banyak sekali hikmah dari dongeng yang Paman Sam dongengkan kali ini. Nah, sekarang Paman Sam akan mengajak anak-anak untuk membuat karya. Nah, ini Paman Sam ada ada karton seperti ini. Nah, karton seperti ini gampang saja anak-anak kita membuat mainan ini namanya boneka-bonekaan atau wayang-wayangan lah. Nah, gitu ya. Ini seperti ini, kosong ini. Ya sudah, kita gambari dulu seperti ini misalnya. Gini, ini jadi kepalanya, terus ini matanya, begini, ini hidungnya, wah ini bibirnya, wah terus dikasih ini tangannya, gini, seperti ini, gambar seperti ini ya, seperti ini. Nah,
diteruskan, ini ada roknya, misalnya begitu. Nah, setelah sudah menggambar seperti ini, digunting. Nah, digunting sesuai dengan bentuknya, digunting sesuai bentuknya. Nah, bentuknya seperti apa, guntingannya seperti apa. Nah, ini Paman Sam sudah menggunting tadi, sudah mempersiapkan. Nah, ini, nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah digunting sesuai dengan bentuknya. Lalu bagaimana cara bermain-main dengan boneka dari kertas ini? Nah, kita butuh karet, butuh gelang karet anak-anak. Nah, ini kan Paman Sam tidak memberi warna. Alangkah baiknya kalau anak-anak di rumah memberi warna. Nah, ini rambutnya diwarna hitam, bajunya diwarna kuning, roknya diwarna oranye, misalnya begitu. Kita buat dua, satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, kemudian cara bermainnya bagaimana? Nah, ini Paman Sam punya karet, punya boneka, satu boneka dengan satu karet. Nah, karetnya ini diginikan, di apa ini, dua jari di gini, seperti ini. Wah, ini seperti ini, sehingga kakinya adalah dua jari ini, kakinya adalah dua jari ini. Nah, satunya lagi dipasang di sebelah kiri. Nah, ini karetnya juga harus dua, misalnya begini, gini, terus ini dimasukkan ke sini, gini ya, gini. Ada dua, perempuan dan laki-laki. Wah, terus kita misalnya ini di meja, wah, sudah kita main, wah, sambil mendongeng-dongeng gitu ya. Hai, ayo kita berangkat sekolah. Wah, katanya si yang perempuan. Iya, ayo kita berangkat bersama-sama ya. Kamu bawa bekal apa tidak? Oh, aku tidak bawa bekal. Ya sudah, ayo nanti aku bawa bekal, nanti aku bagi kalau istirahat sekolah nanti. Wah, akhirnya jalan sudah berdua berangkat ke sekolah. Seperti ini. Wah, ini apa ini? Gini. Ini kan sudah seperti boneka ya, ini ding 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 ding, gini. Nah, inilah anak-anak karya kreatif dari Paman Sam. Jadi anak-anak Indonesia harus kreatif. Apa saja yang ada di sekitar kita, kertas-kertas bekas, asal kita kreatif, bisa dibuat apa saja, bisa dibuat mainan apa saja. Jadi apa ini, tidak harus bagus, tidak harus seperti anak atau manusia beneran, tidak apa-apa. Misalnya kepalanya besar, tangannya kecil, kaki roknya panjang, badannya panjang, tidak masalah. Yang penting harus disesuaikan dengan jari-jari kalian. Nah, jari-jari kalian ini menjadi kaki-kakinya, bisa berjalan begini ya. Pokoknya jangan takut salah, ya. Nah, akhirnya, nah ini dua laki-laki dan perempuan ini namanya Siti, ini Budi. Siti dan Budi akan berpamitan pada anak-anak karena anak kreatif ini sudah usai jamnya. Nah, anak kreatif hari ini Paman Sam cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan di episode mendatang Paman Sam bisa bertemu dengan anak-anak, dengan dongengan-dongengan yang lain, dengan karya-karya kreatif yang lain. Dadah. Wah, Siti dan Budi dadah ini. Dadah.